lagi sama gue Obay di channel YouTube gue Obay Radio Kusut. Apa yang gue sampaikan dan apa yang gue persembahkan buat kalian mungkin kusut, akan tetapi tidak pada informasi yang akan gue sampaikan ya. Eh, Fenomena POB, kepopuleritasan POB, keberhasilan POB dalam bermusik ya, dan dalam popularitasnya membuat membuat sebuah fenomena baru ya, itu atmosfer baru ya buat para musisi-musisi rock, terutama musik-musik grup-grup band rock yang sudah lama kita tidak mendengar aksinya, lalu tiba-tiba bangkit lagi dan seolah-olah mendapat sebuah tantangan dan mendapat sebuah inspirasi baru ya terkait dengan kepopuleritasan dari POB. Kalau menurut gua kenapa ini ada kaitannya dengan POB, sebab POB itu menjadi perbincangan hangat di kalangan musisi ya, terutama para pencinta musik rock ya, karena fenomenal yang jarang dan langka terjadi di Indonesia ya, dengan begitu dahsyat dan cepatnya kepopuleritasan POB hingga memotivasi grup band yang sudah lama tenggelam akhirnya mencoba kembali lagi dan menciptakan karya-karya dan proyek-proyek terbaru ya. Kita lihat di sini yang pertama ya, mungkin kalian yang reformasi pernah dengar dengan grup band The Flower ya. The Flower ini adalah anak-anak potlot ya, alumni anak-anak potlot ya. Kalau misalnya kalian tahu ada satu lagu yang fenomenal, yaitu Tolong Bu Dokter ya, Bu Dokter. Tolong Bu Dokter, berikan aku obatnya. Dan genrenya ini blues rock and roll ya, rock and roll blues. Dan permainannya dari karya-karya ini sebenarnya cukup keren ya, keren bagus. Entah kenapa The Flower ini saat itu hanya membuat 2 album. Karena kalau misalnya buat para pencinta musik rock and roll dan blues ya, gue yakin pasti suka dengan lagu-lagu The Flower ya, karena aransemen syairnya itu ya bad boy lah ya, kalau kata anak sekarang tuh bad boy. Kalau zaman dulu ya brutal lah urakannya, dan sangat-sangat kental jiwa mudanya saat itu ya, karena berbicara tentang seks bebas ya, dulu zaman pra reformasi, alkoholik ya, pemakau dan luar biasa. Dan belum lama ini dan mungkin sekarang The Flower ini membuat project, yaitu pembuatan album baru ya, judulnya Roda-Roda Gila ya, dengan formasi formasi yang baru. Jadi ada 2 personil yang baru ya, menggantikan yang sudah hengkang ya. Itu pertama ya, The Flower. Kalau kalian dengar lagunya ya rock and roll banget sih ya. Yang pertama itu dia The Flower yang akhirnya berkarya lagi untuk mencetak album ya. Dan selanjutnya ada Bumerang. Kita tahu Bumerang ini ya luar biasa, kayaknya Bumerang tanpa Roy, tanpa Ipan ya, kayaknya kurang asik Bumerang itu ya. Dan kali ini baru-baru ini Bumerang Reload ya, reuni 3 personil lama tanpa Roy Jekonia ya. Jadi ada pemain bassnya, pemain drumnya itu personil lama ya,
ya, tapi hanya Rogekonia karena dulu itu Bumerang itu personilnya bukannya 4 tapi 5 gitu. 5 personil, dan akhirnya mereka berhasil tur reuni dengan nama Bumerang Reload ya, karena kalau hanya pakai nama Bumerang aja itu sudah ada hak paten almarhum Hendrik ya, Hendrik, dan kayaknya nggak enak mungkin ya, jadi pakai nama Bumerang Reload, dan sukses acara reuninya, sangat-sangat keren. Kalau kalian lihat di YouTube-nya Bumerang Reload live in konser itu mantap ya. Memang suaranya tidak sedasar Rogekonia, tapi buat gua ya cukup mengobati kerinduan para pencinta Bumerang ya, penggemar Bumerang itu sih buat gua ya cukup lah ya, cukup terobati ya. Oke, next. Selanjutnya ada band Garasi. Band Garasi ini dilansir oleh tabloid Digital High. Band Garasi reuni dengan formasi awal dan tambahan 2 personil baru ya. Formasi awal Garasi itu 3 personil ya, 3 personil. Ada Ayu Ratna sebagai vokalis, gitarisnya itu Nuril ya. Freddy Nuril ini ya dia aktor ya, aktor. Kalau kalian nggak tahu, aktor ayat-ayat cinta atau 5 cm itu pemerannya Nuril ya, Freddy Nuril, dan menjalankan sebuah proyek baru. Dia ingin membuat single terbaru dengan formasi awal dan tambahan 2 personil. Baliknya Ayu Ratna ke band Garasi ya, itu membuat grup band Garasi ini semangat lagi untuk berkarya, karena sebelumnya Ayu Ratna ini sempat menjadi vokalis Coklat ya, menggantikan Kikan ya, dan akhirnya gabung. Dan dulu di Coklat itu ada drummernya itu Excel, anak dari gitaris Rip, Opi Rip ya, anaknya namanya Excel, sempat di Coklat dan sekarang jadi salah satu gitaris band Garasi ya, dan akan membuat sebuah project baru ya, yaitu entah mini album ataupun single ya. Rasanya single dulu, dan setelah itu mau mencoba promosi ya, tur ke berbagai daerah ya. Keren. Oke, kita lanjut. Nah, ada Coklat ya. Setelah 12 tahun grup band Coklat akhirnya reunian dan bikin project bareng ya. Jadi konser reuninya, dan Kikan akhirnya kembali lagi. Gua sih berharap ini bukannya reuni tapi memang comeback dan siap untuk membangkitkan musik rock ya, khususnya untuk di tanah air yang meramaikan lah. Dan karya-karya Coklat ini sangat populer, sangat fenomenal ya. Banyak karya-karyanya yang memang luar biasa, seperti ada Bendera, Segitiga, dan lain-lain lah ya. Banyak, nggak usah disebutin satu-satu. Yang jelas gua sangat senang kalau misalnya formasi Coklat itu kembali ke formasi awal dan kembali berkarya ya, dan nggak usah pecah belah lagi lah ya. Yang namanya kalau misalnya ada permasalahan di intern ya, harusnya ya ada solusi, dibicarakan dengan baik-baik. Oke. Dan luar biasa. Yang terakhir ada Gigas ya. Grup band Gigas formasi baru kembali ke panggung musik bersama Irang Akad ya.
Irang Akad ini kalau nggak salah vokalis band BIP yang pertama ya, Irang. Karena apa namanya, memang Irang itu suaranya lumayan full power ya. Cuman memang karena BIP ini genrenya sedikit ngerock and roll ya, agak ngerock and roll, memang kurang pas ya kalau Irang waktu di BIP. Dan kini masuk ke Jigas, grup band Jigas, dan semoga solid ya, tidak ada permasalahan lagi, tidak ada ganti-ganti personil lagi. Karena kalau grup band kalau sudah ganti personil ya, ganti personil itu rasanya kurang greget ya. Orang juga gue senangnya yang lama gitu, gue senangnya vokalisnya yang ini, gue senangnya gitarisnya yang ini, kalau nggak dia nggak enak gitu, seolah-olah ada yang beda gitu. Tapi itulah kenapa gue mengkaitkan mereka ini dengan POB, karena gini, gue sempat bilang POB ini sangat menginspirasi ya, sangat menggali gairah para musisi untuk berkarya kembali yang lama sudah tidak berkarya. Termasuk gue itu udah vakum lama ya, udah 20 tahun-tahun, adalah 10 tahun, dan akhirnya gue kembali ya dengan formasi awal, dengan karya-karya yang baru ya. Dan karena gue terinspirasi oleh VOB, karena apa ya, kita berkarya bukan hanya untuk popularitas saja ya. Yang terutama adalah kepuasan batin sebagai musisi ya. Kita harusnya berkarya itu adalah sebuah kebanggaan dan sebuah hobi yang memiliki kepuasan tersendiri ya. Dan respect gue buat POB, karena kelahiran POB, kepopuleritasan POB ya, dan mendunianya POB membuat gairah baru untuk para musisi atau grup band yang lama tenggelam, akhirnya kembali lagi untuk berkarya dan siap meramaikan musik rock di tanah air ya. Dan itu gua seneng, gua sangat merasa gua mengapresiasi ya, bukan merasa ya, dan itu sangat gua apresiasi, karena ini yang gua harapkan ya. Ayo bangkit musik rock, ayo bangkit para musisi anak bangsa, jangan mau kalah dengan yang muda-muda. Yang muda bisa populer, kalian yang lebih berpengalaman kenapa nggak istilahnya nggak bisa seperti yang muda-muda. Ayolah ya, justru semakin banyak musisi-musisi tanah air yang istilahnya memiliki kepopuleritasan seperti VOB, Indonesia akan semakin diperhitungkan di dunia dalam hal musiknya ya. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Dan buat kalian yang sedang beraktivitas, selamat beraktivitas. Buat kalian yang kurang sehat, semoga Allah angkat penyakitnya. Dan buat kalian yang mungkin sedang beristirahat, mungkin sedang masih dalam keadaan liburan ya, selamat berliburan dan selamat beristirahat ya. Terus berkarya POB ya, lahirkan karya-karya yang terbaik dari yang sudah ada ya. Dan gua bye, gua ciao.